Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila qiyamis sa'a wa ba'd. Ikhwani fil din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih di dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, pada pasal tentang fitnatul qabri wa adabihi wa na'im. Fitnatul qabri wa adabuhu wa na'im. Fitnah kubur, azabnya dan kenikmatannya. Ini adalah pasal ketiga dari bab al-iman bil yaumil akhir. Setelah kita bahas terdahulu tentang iman kepada adanya ujian di dalam kubur, dan telah kita bicarakan juga tentang pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir yang ia adalah wujud dari ujian fitnah di dalam kubur. Kemudian pembahasan kita insyaallah pada sore ini yaitu mengenai hal yang diperselisihkan di kalangan ulama tentang apakah pertanyaan di dalam kubur khusus hanya untuk umatnya Nabi SAW saja, atau ia juga berlaku pada umat-umat lain selain dari umat Nabi sebelum Nabi SAW. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dan terbagi menjadi tiga golongan pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama bahwa pertanyaan di dalam kubur itu khusus untuk umat ini saja, karena umat-umat sebelum kita, para rasul telah membawa risalah dan mereka menolak. Maka cukuplah diutusnya para rasul dan pengingkaran mereka, dan mereka telah disegerakan siksanya, yaitu dengan ditimpakan azab di dunia dengan dimusnahkan seperti kaumnya Lut, Saleh dan yang lainnya. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi seluruh makhluk, manusia dan jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dijadikan imam dan dijadikan sebagai imam dengan rahmat membawa rahmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam selain sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada sekalian alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan siksanya dari umat manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pedang, yaitu jihad, sehingga masuklah ke dalam agama Islam ini yang orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam melalui pedang karena haibah, karena kewibawaan pedang. Kemudian iman meresap dan tertanam di dalam hati seseorang yang masuk Islam,
Pertama kali mereka seolah dipaksa masuk Islam. Setelah itu mereka akan mengenal Islam dengan baik, dan Islam itu akan tertanam di dalam hati mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan siksa untuk mereka. Oleh karena itu kemudian muncul yaitu kemunafikan, yaitu orang-orang yang mereka menyembunyikan kekafiran mereka di dalam hati dan memperlihatkan keimanan mereka kepada manusia. Mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, terjaga tertutup kekufuran mereka, kafiran mereka. Dan ketika mereka mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan dua malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya untuk menyingkap rahasia mereka. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu hanya terjadi bagi umat ini dan tidak umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan ini mereka berpendapat, berdalilkan, berhujjahkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi bersabda, Inna hadhihi ummata tubtala fi quburiha. Inna hadhihi ummah, Nabi mengatakan sungguhnya umat ini tubtala fi quburiha, akan diuji di dalam kuburnya. Ini satu dalil yang pertama yang diberikan oleh mereka, bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir hanya bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Dalil yang kedua yang mereka gunakan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula, "Uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum." Uhiya ilayya, telah diberikan wahyu kepadaku bahwa sesungguhnya kalian semua akan diuji di dalam kubur kalian. Ini dohirnya bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu hanya khusus bagi umat ini. Dohir dari dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Wa yadullu alaihi qaulul malakain, dan juga yang menunjukkan hal ini adalah perkataan dua malaikat yang bertanya kepada umat ini, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kubur, yaitu Ma kunta taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum. Pertanyaannya mengarah hanya khusus tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta taqul, apa yang engkau katakan dahulu tentang diri orang ini yang diutus di tengah-tengah kamu? Artinya apa yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini alasan pendapat pertama yang mengatakan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir hanya khusus untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Sedangkan golongan yang kedua, bahwa pertanyaan di dalam kubur itu umum untuk umat ini dan juga umat-umat lainnya, untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk umat-umat lainnya. Pendapat kedua ini membantah dalil-dalil pendapat pertama dengan mengatakan bahwa sesungguhnya dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dalil oleh golongan pertama, kelompok pertama, tidak menunjukkan kekhususan pertanyaan itu hanya bagi umat ini dan tidak untuk umat yang lain. Bukan. Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadhil umat ini bisa dimaksudkan yaitu ayyurada bihi ummatun nas, yaitu umat manusia atau Bani Adam, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Umat ini yaitu maksudnya seluruh umat manusia, karena Nabi tidak menyebutkan secara langsung umat ini, tidak secara langsung menyebutkan umat ini. Sebagaimana juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa ma ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Dan tidak ada satu hewan melata pun atau tidak ada satu makhluk pun yang di muka bumi, dan tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan itu semua adalah umat-umat seperti kalian. Maka ayat ini mensyaratkan bahwa burung itu juga satu umat. Demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya dari golongan-golongan makhluk yang ada, baik itu binatang maupun jin, mereka juga umat. Maka isyarat hadhil ummah adalah menunjuk kepada umat manusia, yakni Bani Adam. Ini bantahan golongan pertama terhadap kelompok yang golongan kedua terhadap golongan pertama. Maka setiap jenis dari binatang adalah satu umat. Burung adalah satu umat. Kucing adalah satu umat. Monyet juga adalah satu umat. Masing-masing semuanya disebut umat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan inna umamun amsalukum, melainkan semuanya adalah umat-umat seperti kalian juga. Maka penegasan umat tidak hanya untuk kelompok umat Nabi SAW, umat Nabi Nuh dan seterusnya, tapi juga bisa dimaknai umat manusia. Sehingga makna inna hadil ummata, bahwa semuanya umat ini terutama dikuburi, akan diuji di kuburnya, yaitu umat manusia. Ini pandangan kelompok kedua. Wa in kana muradu ummatu sallallahu alaihi wasallam, wa in kana muradu ummatu sallallahu alaihi wasallam yakun fi ma yunfisu ala ghairi min al-umam. Sekiranya pun pertanyaan atau pernyataan Nabi inna hadhihi ummah itu dimaksudkan adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berarti menunjukkan tidak adanya pertanyaan bagi umat-umat lain. Jadi ketika Nabi mengatakan umat ini, meskipun itu dimaksudkan adalah umat Nabi kita Muhammad SAW itu kita, bukan berarti umat-umat lain tidak ditanyai oleh mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara tentang apa yang akan dihadapi oleh umat beliau, bukan membicarakan hukum secara keseluruhan termasuk umat-umat sebelum beliau. Ini Nabi memberitakan tentang mereka bahwa mereka akan ditanyai di dalam kuburnya. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, ya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum, telah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya kalian akan diuji di dalam kubur kalian. Ini adalah pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini bahwa mereka akan ditanyai, sebagaimana juga ini berlaku pada umat-umat yang sebelumnya. Dan di sini adalah pemberitaan dari Nabi yang tidak meniadakan adanya pertanyaan juga di dalam kuburnya oleh umat-umat sebelum umat ini. Maka dari sini tampak jelas bahwa pertanyaan pendapat kedua menyatakan pertanyaan mereka Munkar dan Nakir berlaku untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu in absentia, artinya tidak berkomentar, tidak mengatakan hanya untuk umat ini dan tidak pula mengatakan untuk umat ini dan umat sebelumnya. Mereka pokoknya menyatakan akan ada pertanyaan di dalam kuburnya, karena dalil-dalil yang disebutkan dari Rasulullah SAW tidak secara tegas mengkhususkan kepada umat ini atau juga tidak menyatakan kemungkinan umat terdahulu. Artinya ada kemungkinan bisa jadi umat terdahulu juga ditanyai, juga umat sekarang ditanyai, atau juga bisa mengandung kemungkinan itu untuk umat ini saja. Muhtamalah, artinya mengandung kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu pendapat ketiga ini mereka bersikap, yakni pokoknya ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur untuk umat ini dan bisa jadi juga untuk umat yang sebelum ini. Allah a'lam.
Ini artinya adalah hal ini karena memang yang diwajibkan adalah kita meyakini umat Nabi SAW kita ini harus meyakini akan adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur, kecuali mereka yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuk akan ditanyai di dalam kubur, seperti para syuhada, para nabi dan para rasul terutama. Sampai di sini perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai siapakah yang akan ditanya di dalam kuburnya. Kemudian memasuki sub pasal, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada si mayat, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis. Kita akan menyebutkan beberapa hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir dan bentuk atau sifat pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada umat ini. Tersebut di dalam hadisnya Al-Bara bin Azib terdahulu, yaitu perkataan Rasulullah SAW yang beliau mengatakan fatu'aduhu, yakni ruhul mayyit fi jasadihi wa ya'tihi malakan. Jadi setelah roh itu dibawa ke langit, maka roh itu dikembalikan lagi ke jasadnya, yaitu jasad orang yang meninggal dunia tadi. Kemudian setelah dikembalikan menyatunya jasad dan roh di alam barzakh yang kita sudah terangkan tidak sama dengan menyatunya roh dan jasad di dunia ini. Wayati dimalakan, kemudian datang dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Kita sudah membahas tentang bersatunya ruh dan jasad dalam kondisi yang berbeda dengan menyatunya jasad ketika di dunia. Setelah meninggal dunia, ruh itu dipisahkan dari jasad dan kemudian kelak akan dikembalikan lagi, dikumpulkan dengan jasadnya untuk ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim atau As-Sahihain, dari hadisnya Qatadah dan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u khafqa ni'alihim atahu malakani fayu'idani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin. Sesungguhnya seorang mayat apabila dia telah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian para sahabatnya, teman-temannya, handai tolannya, keluarganya, mereka berpaling meninggalkannya. Sungguh sang mayat itu dia akan mendengarkan khafqa ni'alihim, ketukan ataupun gerak langkah kaki langkah sandal-sandal mereka. Setelah mereka pergi, atahu malakani, datanglah dua malaikat kepadanya. Bayut indani, dua malaikat ini akan mendudukkannya dengan paksa. Bayakulan, lalu dua malaikat ini akan berkata lagu kepadanya, Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu katakan tentang diri orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan. Dan juga di dalam riwayat amma taqulu fi hadzal rajuli alladhi bu'itsa fikum. Apa yang kamu katakan tentang orang yang diutus di tengah kalian, yaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan ditanya tentang nabi-nabi sebelum kita, tapi ditanya tentang nabi yang Allah mengutusnya kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin fa'amal mukmin fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Adapun seorang mukmin maka dia akan mengatakan, aku bersaksi bahwa sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya.
Ini rukun daripada syahadatul risalah. Kita kalau syahadatul tauhid rukunnya juga dua, la ilaha dan illallah. La ilaha yaitu nafyul ubudiyah, meniadakan penyembahan. Kemudian rukun yang kedua, illallah, isbatul ubudiyah lillahi wahdah. Yang kedua adalah menetapkan peribadatan itu hanya bagi Allah semata. Dua. Demikian pula pada rukun syahadatul risalah, persaksian akan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Di situ disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Dua kata ini adalah rukun daripada syahadatul risalah. Dikatakan abdul, sungguhnya Nabi SAW adalah abdul untuk menegaskan beliau bukan anak Tuhan, bukan yang lain, tetapi hamba, agar kita tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap diri Nabi SAW, karena beliau adalah hamba Allah, manusia sebagaimana kita. Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu juga. Ini yang pertama, abdul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yang demikian ini di beberapa tempat di dalam firman-Nya. Seperti dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agar kita tidak bersikap melampaui batas berlebih-lebihan terhadap diri Nabi SAW, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzzair sebagai anak Allah, dan orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Padahal mereka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memiliki anak maupun juga istri. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah punya istri dan tidak pernah punya anak. Sedangkan wa rasuluh, untuk menegaskan bahwa beliau adalah utusan Allah. Yuha ilayya, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah, yaitu sebagai rasul. Apa manfaat dan tujuan disebutkannya wa rasul? Untuk menegaskan kedudukan beliau berbeda dengan kedudukan selain beliau dari umatnya. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umat, dan kita sebagai umatnya agar mengimani wahyu itu dan menghormati beliau, memuliakan beliau sebagai utusan Allah, sebagai hamba dan utusan, agar kita tidak memperlakukan beliau sebagaimana manusia biasa. Yang pertama, agar menghindarkan kita dari sikap berlebih-lebihan. Yang kedua, agar kita memuliakan beliau, mencintai beliau, mengikuti tuntunan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan seorang hamba yang beriman ketika dia di alam barzahnya, di alam kuburnya, ketika ditinggalkan orang-orang yang mengantarkannya, maka dia akan didatangi dua malaikat lalu didudukkan, lalu akan ditanyai, "Madza taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Maka fa'amal mu'minu fayaqulu, adapun seorang mukmin maka dia akan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu abdullah wa rasuluh." Bersaksi bahwa dia adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya.
Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqulu undur ila ma'adika minan nar, maka berkatalah malaikat, lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Jadi hambamu ini akan ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka. Setiap manusia memiliki tempat tinggalnya di neraka. Setiap manusia memiliki tempat tinggalnya di neraka dan juga tempat tinggalnya di surga. Jadi setiap orang punya dua tempat, di surga dan di neraka. Maka pertama kali ketika dia menjawab itu, undur ila ma'adika minan nar, lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Qad abdalaqallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah sungguh telah menggantikan tempat tinggalmu yang di neraka itu dengan tempat tinggalmu yang di surga. Artinya tempat tinggalnya di neraka ditinggalkan. Maka di sini seorang hamba yang beriman, maka sebelum yaumul kiamat yang beriman, dia sudah diberitahukan oleh Allah tempat tinggalnya di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, "Fayarahuma jami'an." Maka hamba yang beriman ini akan melihat kedua tempat tinggalnya sekaligus, yaitu tempat tinggalnya di neraka dan tempat tinggalnya di surga. Apa faedahnya diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka lalu ditunjukkan tempat tinggalnya di surga? Agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ancaman neraka. Qala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'ammal kafiru wal munafiqu, adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulani lahu, maka kedua malaikat munkar dan nakir akan berkata kepadanya, yaitu orang munafik atau orang kafir, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang kalian katakan, apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun mungkin di dunia dia sering mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun karena tidak beriman kepada Nabi, termasuk orang-orang munafik yang bahkan mungkin dia di dunianya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ketika di dalam alam barzahnya ditanya, ma kunta taqulu bi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini, Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan berkata, baik orang kafir ataupun orang munafik itu akan mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aku ma yaqulun nas, aku dulu hanya mengatakan seperti orang-orang mengatakan tentangnya. Ya, di antara orang-orang kafir ada yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan kadang yang tidak patut diucapkan, tuduhan-tuduhan yang kotor, jelek, dan nanti mereka akan menyesal di alam barzahnya dan juga di hari kiamat nanti. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anil dzikri. Dia akan menyesal, kenapa aku dulu menjadikan dia sebagai teman. Dia telah membuat aku semakin tersesat, dia telah menyesatkanku dan membuat aku lalai dari meninggalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak ulani, maka dua malaikat munkar dan nakir ketika mendengar ucapan orang kafir atau munafik ini mengatakan, la adri, kuntu aku ma yaqulun nas, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka kedua malaikat mengatakan, la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencari tahu kebenaran daripada agama.
thumma yudrabu bimitrakin min hadidin baina udunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man 'alaiha ghairu thaqalain. Kemudian dia akan dipukul dengan martil dari besi di antara dua telinganya, yaitu dari tengah, antara dua telinganya, telinga tengah diajar. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Isbatu Adzabil Qabri wal 'Ain. Tongkat besi itu kata Nabi Shallallahu seperti minyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tongkat ini, kecil. Tapi penduduk Mina, artinya orang yang berhaji ketika kumpul di Mina, sekiranya mereka bersatu untuk mengangkatnya ke atas, dan ketika itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Dan kalau dipukulkan kepada gajah, maka gajah itu akan hancur. Dan itu telah akan dipukulkan kepada orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bila hindar. Bayangkan, ketika dipukulkan dia akan teriak, fayasihu sayhatan, dia akan berteriak dengan sangat kencang, sangat keras teriakannya. Fayasma'uha man 'alaiha, sehingga didengar oleh orang-orang atau oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan itu. Wairus saqalain, kecuali dua jenis makhluk yang tidak bisa dengar, yaitu manusia dan jin. Wa fi hadisin akhar fi sahih Abi Hatim, dan di dalam hadis yang lainnya di dalam sahih Abu Hatim disebutkan malaikat yang datang itu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhari an-nakir. Akan datang kepada si mayat itu dua malaikat yang hitam dan biru. Mana yang hitam? Pokoknya hitam kebiru-biruan atau biru kehitaman gelap. Yang satunya dipanggil dengan sebutan munkar dan yang lainnya disebutkan dengan nakir. Di dalam riwayat lain mengatakan tentang ketika orang itu dipukul, orang munafik atau orang kafir itu dipukul, maka teriakannya akan didengar oleh semua makhluk selain manusia dan jin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya kalian mendengar, maka kalian seandainya manusia mendengar, niscaya dia akan pingsan. Pernah kita mendengar teriakan orang yang disiksa? Sampai pingsankah kita mendengarnya? Tidak. Tapi ini kalau seandainya walau sami'ahu la sa'iqa, sekiranya ia bisa mendengar cerita teriakan yang sangat keras dari orang yang disiksa di dalam kubur, niscaya dia akan pingsan, menunjukkan betapa dahsyatnya teriakan dan pedihnya siksaan di dalam kubur kalau dari adzabil qabr. Dan di dalam hadis yang lainnya di dalam musnadnya Imam Ahmad serta di dalam sahihnya Abu Hatim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna 'anhu. Sesungguhnya seorang mayat apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, yakni sudah dikubur, innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna 'anhu, maka sang mayat ini akan mendengarkan ketukan sandal-sandal mereka ketika mereka meninggalkannya. Baik kana mu'minan, kalau dia seorang mukmin, kana as-salatu inda ra'si wa siyamu 'an yamini wa zakatu 'an shimali wa kana fi'lul khairati min as-sadaqati wa silati wal ma'ruf wal ihsani inda rijlaih. Kalau dia seorang mukmin, maka salatnya ia akan ada di sisi kepalanya, puasa akan ada di sebelah kanannya,
zakat akan ada di sebelah kirinya, dan amalan-amalan kebajikannya baik itu sedekah maupun silaturahim ataupun perbuatan ma'ruf dan berbuat kebajikan itu akan berada di sebelah kedua kakinya. Fayu'ta min qibali ra'si, maka datang adab dari kepalanya, arah kepalanya. Fatakulu sholat, lalu sholat akan berkata maki bali madkhal, dari sisi kamu tidak ada tempat masuk. Summa yu'ta min yamini, kemudian didatangi dari sebelah kanannya. Fayaqulu siyam, maka puasa akan berkata maki bali madkhal, engkau tidak punya jalan masuk dari sisiku. Summa yu'ta min yasarihi fa taqulu az-zakatu maki bali madkhal, kemudian dia didatangi dari sebelah kirinya, maka zakat yang dia dulu kerjakan di dunia akan berkata maki bali madkhal, dari sisi kamu tidak punya tempat masuk. Sumayuta mimpi dari rijlain, kemudian didatangi dari kedua kakinya, dari arah kedua kakinya. Fayaqulu fi'lul khairati minas sadaqati wasilati wal ma'rufi wal ihsan maki bali madkhal, maka perbuatan kebajikannya, perbuatan kebaikannya, baik itu sedekah, silaturahim atau ma'ruf, yaitu amal ma'ruf ataupun amalan ma'ruf ataupun berbuat ihsan, berkata maki bali madkhal, dari sisiku kamu tidak bisa masuk. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya ijlis, duduklah kau. Fayajlis, maka sembahyang pun akan duduk. Waqad ustilat lahu syamsu waqad ukhidat bil ghurub, kemudian terbayangkan olehnya matahari terbenam. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya hadzal rajulul ladzi kana fikum ma taqulu fihi, orang ini yang dahulu berada di tengah-tengah kamu, apa yang kamu katakan tentangnya, yaitu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madza tashhadu bihi alaihi, dan apa yang kau persaksikan pada dirinya, apa yang kau persaksikan tentang dirinya. Fayaqulu, maka orang mukmin berkata da'uni hatta usalliya, biarkan aku salat. Fayaquluna innaka satusalli, maka dikatakan kepada mereka berkata, yakni mereka dua malaikat ini berkata kepadanya, innaka satusalli, nanti kamu akan salat. Akhbir ma'amma nas'aluka anhu, sekarang beritahukan kepada kami tentang apa yang kami tanyakan. Al-hadis, hadis ini disahihkan, dihasankan oleh Imam An-Nawawi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga para ulama yang lainnya, termasuk Abu Hatim menurutkan di dalam Sahih, dan banyak lagi seperti yang saya katakan. Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengumpulkan sekitar 133 hadis berkaitan dengan pertanyaan malaikat munkar dan nakir dan azab serta nikmat kubur. Maka hadis-hadis ini semuanya dan juga hadis-hadis yang semakna menunjukkan beberapa perkara yang insyaallah akan kita bahas setelah azan isya bismillah ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimana wa rahimakum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Maka dari hadis-hadis serta yang sejenisnya, hadis-hadis di atas serta yang sejenisnya yang semakna menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, bahwa pertanyaan terjadi ketika mayat dikuburkan, dohirnya seperti ini, dan ini merupakan bantahan terhadap ahli bid'ah seperti Abu Hudain dan Murisi, yang keduanya mengatakan bahwa pertanyaan itu nanti di antara dua tiupan sangkakala. Jadi setelah mati tidak ada pertanyaan sampai nanti manusia semua meninggal dunia. Nah,
sebelum ada ditiupkan sangkakala yang kedua yang akan membangkitkan, baru nanti ada pertanyaan. Ini pendapatnya Al-Muraisi dan Abu Hudan, dan ini tentu salah batil. Kalau Nabi SAW menjelaskan dengan rinci, yaitu terjadi ketika seorang dimakamkan, artinya di alam barzakh, bukan di saat sebelum dibangkitkan. Apakah mutlak? Yaitu ketika dikuburkan baru kemudian ada pertanyaan. Artinya kalau tidak dikuburkan kemudian tidak ada pertanyaan, seperti yang meninggal dunia terbakar, atau yang meninggal dunia tenggelam, atau yang meninggal dunia dimakan oleh binatang buas atau ikan di laut sehingga tidak tersisa dan tidak dimakamkan, apakah kemudian yang seperti ini tidak ada pertanyaan? Bukan Allah Ta'ala mengatakan bagaimanapun kematiannya dan kondisinya seperti apapun jasad itu, tetap akan ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, sebagaimana telah kita singgung pada waktu yang lalu, menunjukkan bahwa di makam Adi dilakukan pertanyaan, yaitu setelah mereka ditinggalkan adalah semacam seukuran jarak dari mulai seseorang itu meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolati, dibawa jenazahnya ke pemakaman, kemudian digali pemakamannya, kemudian dikuburkan. Hakikatnya prosesnya adalah mulai dari diangkatnya ruh, kemudian dibawa ke langit, lalu dikembalikan ke dalam jasad, baik jasad itu sudah dikubur maupun tidak dikuburkan, baik jasad itu dimakan oleh binatang buas ataupun terbakar ataupun tenggelam dimakan oleh ikan dan sebagainya, tetap disatukan ruh dan jasadnya itu, dan kemudian akan ada pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Inilah yang zahir dari dalil-dalil yang ada yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang di atas, seperti hadis yang di dalam Sahihnya Abu Hatim yang menyebutkan atau malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadi mal munkar wal akhar an-nakir. Artinya bahwa di sini Nabi SAW menyebut dua malaikat ini, yang satu bernama munkar dan yang satu bernama nakir. Dan ini merupakan bantahan terhadap golongan yang mereka mengatakan, ini dari golongan Mu'tazilah mengatakan tidak boleh menyebut dua malaikat ini munkar dan nakir, dan mereka mentakwil hadis yang menyebutkan munkar dan nakir ini. Dia mengatakan dimaksudkan dengan munkar yaitu talak wujuh ida su'ilah, yaitu kondisi si mayat ketika ditanya gelisah. Kemudian juga an-nakir. An-nakir itu ditakwil oleh orang Mu'tazilah takri'ul malaikat, yaitu malaikat itu membentaknya atau mengetuknya dengan keras, pengingkaran, nakir. Nah, ini kondisi ini yang kemudian ditakwil. Artinya Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah dan yang sefaham dengannya, yang lebih banyak menggunakan logika, itu banyak mentakwil hadis-hadis tentang akidah, termasuk di dalam persoalan ini. Padahal tidak ada keterangan selain apa yang dijelaskan oleh Nabi, yang satunya disebut dengan al-munkar dan yang lainnya disebut an-nakir. Dan itu yang wajib kita imani. Yang ketiga, faedah ketiga dari hadis-hadis yang kita sebutkan di atas, bahwa sungguhnya turaddu ruhul mayyit ilaihi fi qabrihi ila su'al. Ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasad si mayat ketika ditanyai. Bagaimana dengan jasad yang telah hancur lebur, dikembalikan roh? Karena sungguhnya jasad di sini ketika seseorang meninggal dunia di luar kemampuan akal kita untuk memikirkan, akan tetapi bahwa ada jasad kita di alam barzakh yang ia utuh, yang nanti ruh dan jasad itu akan disatukan untuk kemudian ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Maka
Maka di sini tidak berlaku logika manusia, tetapi yang berlaku logika iman, logika wahyu. Yani apa yang diberitakan oleh Allah maupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, seaneh dan seganjil apapun menurut logika manusia, itu adalah kebenaran yang wajib kita imani. Karena ini adalah perkara-perkara gaib yang tidak bisa dirasionalisasi. Kadang orang selalu merasionalkan akibatnya, ya seperti kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya azab kubur. Sebagian mereka ada yang mengingkari juga di antara mereka tidak adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir dan sebagainya. Yang ini semua menunjukkan kebatilannya. Kemudian juga bahwa mayat nanti akan didudukkan di dalam kuburnya. Tentu bukan di dalam kubur yang kita kubur jasad itu, karena ketika jasad itu kita kembali lagi 1 jam setelah memakamkan, kita gali lagi, tetap dia akan dalam kondisi yang Allah yang Maha mengetahui. Jasadnya masih seperti itu dan sebagainya. Tetapi ia berada di alam barzakh dengan kondisi yang berbeda. Seperti diantaranya adalah hal yang mungkin kadang kita tidak menyadari, ketika kita makan dan tidak membaca bismillah, maka ada syaitan yang makan bersama kita dari makanan yang kita makan. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika ada seorang anak muda yang dia makan dengan lahapnya tidak membaca bismillah, sampai dengan suapan terakhir sebelum dia suap, dia teringat kalau dia belum membaca basmalah, maka dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maka si syaitan yang makan bersama dari awal akan memuntahkan semua makanan yang dia makan. Kalau kita renungi dengan akal kita, nggak akan kita pahami bagaimana makanan itu dimakan oleh kita, itu dimakan oleh syaitan, kemudian dia memuntahkan di mana muntahannya. Maka ini bukan kemampuan akal manusia untuk mencerna. Sebagaimana Nabi SAW menjadikan tulang-tulang dari binatang yang disembelih disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala pada saat penyembelihannya, maka tulang-tulang itu menjadi makanan bangsa jin yang muslim. Dan tulang-tulang itu di tangan bangsa jin, kata Nabi, seperti yakni sebelum dimakan masih utuh dengan dagingnya. Maka ini menunjukkan ada alam fisik dan ada alam metafisis pada diri kita, termasuk jasad kita, yaitu ketika dimakamkan, dikuburkan, baik itu jasadnya sempurna atau tidak sempurna, tetap ruh itu akan disatukan kembali ke dalam jasad. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu semua mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membutuhkan sesuatu kesulitan pun. Walias statik, dan kemudian ia akan dibuat berbicara, menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Didudukkan, lalu ia akan dibuat berbicara, yaitu minta menjawab pertanyaannya. Dan ini merupakan bantahan kepada Abu Muhammad bin Hazm ketika dia mengingkari adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan bahwa mayat bisa menjawab. Di sini keterpintirannya Ibnu Hazm. Illa in kana yuridu nafyal hayatil ma'budati fid dunya, kecuali bila yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah ketiadaan kehidupan sebagaimana yang di dunia. Artinya bahwa apa yang terjadi di alam kubur bukanlah sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan dunia seperti nyata ini, alam nyata. Kalau itu yang dimaksudkan, benar, tidak mungkin ada kehidupan lagi setelah kematian seperti kehidupan yang ada di atas bumi ini, dunia. Bahasa sahih akan dikatakan kalau itu yang dimaksudkan, maka benar tidak ada kehidupan di dalam alam kubur. Fa inna 'auda ruh ila badanil mayyit laisa mithla 'audiha ilaihi fi hadhihi hayatid dunya. Yang kita katakan bahwa dikembalikannya ruh ke dalam jasad si mayat setelah matinya
tidak sebagaimana dikembalikannya ruh ke dalam jasad ketika seseorang itu hidup di dunia. Ketika kita tidur, di mana ruh kita? Digenggam dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dibangkitkan dari tidur, kita bangun dari tidur kita, maka ruh itu dikembalikan. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan jiwa-jiwa orang-orang yang sudah datang kematiannya dan orang-orang yang belum datang kematiannya ketika di dalam tidurnya. Maka kita sedang dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita tidur, tapi akan dikembalikan ketika kita sadar. Manusia sangat lemah untuk melogikakan atau merasionalkan hal serupa ini, tidak akan mampu. Maka yang dibutuhkan bukan logika dalam hal gaib seperti ini, tapi keimanan terhadap yang datangnya dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya banyak sekali persoalan-persoalan di dalam agama ini, dalam kehidupan kita ini, yang kita tidak akan mampu mencerna dengan akal kita selain dengan beriman. Dan kita meyakini bahwa tidak semua itu masuk ke dalam akal kecuali akal orang yang beriman. Kalau orang itu beriman, maka seaneh apapun dia akan mudah diterima, karena kita tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menetapkan semua hukum alam ini, dan Allah pula yang dapat berkuasa untuk berbuat di luar ketentuan-ketentuan alam yang telah diajarkan atau diterapkan kepada kita. Karena semua itu ada dalam hukum Allah, sunnatullah, dan tidak bisa dielakkan. Wa in kana dzaka qad yakunu akbar min ba'di wujud. Meskipun yang demikian itu kadang-kadang pada sebagian kondisi, pada sebagian sisi itu sangat sempurna. Seperti an-nash atau kufra laisa misla hadi nash'ah, yaitu penciptaan yang lain tidak sebagaimana penciptaan di dalam kehidupan dunia ini. Yang di alam barzakh tidak sebagaimana yang ada di kehidupan dunia ini. Wa in kana akmal minha, meskipun yang di dalam kubur itu lebih sempurna dari yang di dunia, tapi di kondisinya tidak sebagaimana yang ada di dunia ini. Bal kullu mautin fi hadhihi dar wa fil barzakh wal qiyamah lahu hukmun yakhussu. Setiap alam memiliki kondisi-kondisi yang berbeda. Di dunia berbeda kondisinya dengan di alam barzakh. Demikian pula nanti di yaumul qiyamah akan berbeda dengan yang ada di dunia, dan juga berbeda dengan yang ada di alam barzakh. Sangat berbeda. Kehidupan di dunia kita mendapati seolah sempurna, tetapi dia berbeda dengan yang ada di alam barzakh, dan juga kehidupan akhirat nanti yang lebih sempurna lagi. Masing-masing alam ini memiliki kekhususan yang tidak bisa kita cerna dengan akal manusia semata, tapi harus dibangun dengan keimanan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan annal mayyita yuwassa'u lahu fi qabri wa yus'al, bahwa si mayat itu di dalam kuburnya, ada di antara mayat yang di dalam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Dan kita harus mengimaninya, itu wajib dan harus kita yakin tanpa ada keraguan, karena yang memberitakannya adalah as-sadiqul masduq Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yakin apa yang disampaikan Nabi pasti benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. Maksudnya kita di dalam kubur seseorang yang alim saleh, dia diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, sementara di sampingnya persis ada kuburan orang yang berbuat maksiat yang kuburnya disempitkan. Tidak berarti kemudian dia masuk ke dalam kuburannya orang yang saleh tadi yang diluaskan kuburnya. Dan ketika orang yang
yang zalim fajir ini disiksa di alam kuburnya dan dia menderita dengan teriakan-teriakan yang sangat keras, tidak akan didengar oleh yang ia di dalam kenikmatan kuburnya. Betapa ini menunjukkan kemahaluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam ini memiliki dimensi-dimensi yang satu dengan lainnya berbeda, dimensi manusia dan dimensi jin, dimensi binatang sendiri, antara satu jenis binatang dengan binatang lain. Kita tidak pernah tahu apakah mereka berkomunikasi dengan bahasa yang sama seperti anjing dan kucing, yang kadang mereka bertengkar, tapi kadang pula kita melihat mereka bermain bersama. Kita tidak paham apakah mereka saling memahami bahasanya atau hanya dengan bahasa gerak tubuh, atau Allah yang Maha Tahu. Artinya mereka punya dimensi sendiri alam binatang ini. Demikian pula juga alam malaikat, juga alam arwah. Dimensi-dimensi ini semuanya tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam kubur itu ditanya, dan berbagai hal tadi, kenikmatan datangnya, dibukakannya surga dan dapat melihat tempat tinggalnya di surga dan dapat melihat tempat tinggalnya di neraka. Mungkin timbul pertanyaan, yang punya tempat tinggal di neraka lalu digantikan di surga bagaimana? Disebutkan dalam riwayat Nabi SAW yang lain bahwa nanti tempat tinggalnya orang-orang kafir di surga diberikan kepada orang yang beriman, sehingga surganya orang yang beriman lebih luas. Sedangkan tempat tinggalnya orang-orang mukmin di neraka akan diberikan kepada orang-orang kafir, sehingga dia memiliki neraka yang berganda. Artinya dia ditimpa siksa dengan yang lebih dahsyat lagi, wal'iyadzubillah. Seperti yang disebutkan tadi, meskipun kuburannya diluaskan, tapi kita melihat kuburan itu tetap segitu. Bahkan kadang-kadang itu ketika terkena air hujan maka akan ambles. Padahal kalau tidak berubah, kondisinya utuh, bahkan ambles, artinya tidak semakin kemudian lebih kuat dan sebagainya. Fal arwahu tu'adu ila badanil mayyit wa tu'adu, sedangkan di alam barzakh, alam kubur, ruh itu kadang kembali ke dalam jasad dan kadang terpisah dari jasadnya. Dikembalikan ke dalam jasadnya ketika ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan juga dalam kondisi-kondisi tertentu dikembalikan jasad kepada ruh, dikembalikan ruh kepada jasadnya, seperti Nabi SAW untuk menjawab salam dari umatnya. Dan kondisi ini bukan kondisi yang memungkinkan bagi kita untuk merasionalisasi, artinya dipikir-pikir yang nanti hanya tambah kufur. Tapi yang wajib kita iman dan kita yakin itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin lanjutkan, tapi sudah jam 8:04, yaitu keterikatan ruh dengan badan. Tapi sedikit ini, insya Allah tidak apa-apa, hanya 5 poin pendek-pendek. Ruh terhadap badan itu ada keterkaitan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya di alam-alam yang berbeda. Pertama, bahwa ruh terhadap badan itu ada 5 macam keterkaitan yang berbeda-beda keadaannya atau hukumnya. Yang pertama, keterikatan ruh dengan jasad di rahim ibu sebagai janin ketika di usia 121 hari, ruh ditiupkan ke dalam jasad, yaitu janin, dalam jasad janin, maka menyatulah ruh dengan janin. Di sini kondisinya antara ruh dan jasad sama lemahnya.
Artinya ruh belum betul-betul memiliki fungsi, sehingga seseorang ia belum bisa, anak itu dalam rahim meskipun sudah hidup belum bisa mendengar, melihat, berpikir secara baik. Sehingga kita tidak pernah ingat bahwa kita pernah tinggal di dalam perut ibu kita, selain karena sudah maklum bahwa orang lahir dari rahim saya. Tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita ingat, terbayang, oh saya dulu pernah di ibu saya. Di sini karena fungsi ruh dan jasad meskipun sudah bersatu, tapi belum memiliki keterikatan yang erat. Hanya kehidupan itu telah ada, sehingga seorang ibu bila dia duduk pada usia janin 4 bulan dan seterusnya. Bahkan kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan 3 bulan itu sudah dikatakan darah yang keluar darinya adalah darah nifas, karena dipandang sudah melahirkan. Tapi sebelum itu dikatakan belum darah nifas, artinya dikatakan sebagai darah kesehatan. Nah, yang kedua, keterkaitan ruh dengan jasad setelah ia lahir ke dunia. Maka di sini mulai ada pertumbuhan dan proses kehidupan yang dari satu waktu ke waktu yang berbeda, yang terus semakin sempurna hubungan antara ruh dan jasad. Allah. Kita kalau merenungi tentang ini saja, maka kita akan semakin meyakini akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita dari yang masih bayi, yang tidak makan apa-apa selain air susu ibu kita dan makanan-makanan lembut lainnya pada usia-usia berikutnya, atau kadang yang diberi minum dari air susu formula. Bahkan ada sebagian orang tua yang karena keterbatasan dana sehingga ia memberikan minum kepada anaknya air putih dan air teh. Dari bayi ketika sudah mulai berkurang air susu sang ibu, tambahannya hanya air putih dan air teh. Tapi tetap ia tumbuh, tulang-tulang yang kecil rapuh ia bertumbuh menjadi besar, daging dia menjadi banyak dan seterusnya, sehingga fisik mulai semakin sempurna. Bagaimana itu bisa terjadi kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi ayyi'ana rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Ini setelah kehidupan manusia itu terlahir ke dunia, maka mulai hubungan antara ruh dan jasad yang lebih dominan, katakan para ulama, jasad kita. Ruh ada dan dia ruh mengikuti jasad. Kita makan, kita minum, semua atas gerakan fisik kita. Kita berjalan, kita tidur, dan semua kita melihat, mendengar, berbicara dengan anggota tubuh kita. Maka dikatakan bahwa hukum di dunia ini, kehidupan dunia ini, jasad yang lebih dominan dan ruh mengikuti jasad. Kemudian yang ketiga, keterikatan ruh dan jasad ketika tidur. Maka memiliki keterikatan yang sedikit berbeda, yaitu berpisahnya ruh dari satu sisi dari jasad, tapi di sisi lain dia masih menyatu. Kita dalam tidur kadang kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, atau bertemu dengan orang yang jauh, atau melihat sesuatu yang kemudian kita merasa kemudian terjadi. Kita bermimpi tentang suatu tempat dan satu keadaan yang kemudian tanpa kita sengaja dan kita berada di kondisi yang persis seperti yang pernah kita mimpikan dalam tidur kita. Ini kehidupan yang unik. Di situ ruh lebih banyak berperan daripada jasad, tapi jasad ikut merasakan. Sehingga orang yang tidur kemudian dalam mimpinya dia dikejar-kejar anjing, dia bangun ikut rongsokan, ikut merasakan, takut, berdebat dan sebagainya. Allahu Akbar, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpisah, tapi dia tidak mati.
Ruh ada di dalam genggaman Allah, tapi seseorang dalam hidupnya dia tetap bernafas, bahkan mendengung, bahkan mengigau, meskipun dia tidak sadar. Kemudian yang keempat, keterkaitan ruh dengan jasad di alam barzakh. Fa inna wa in faraqathu wa tajarradat anhu fa innaha lam tufariqu firaqan kulliyan. Meskipun ruh itu berpisah dari jasadnya di alam, yakni di alam barzakh, akan tetapi tidak berpisah 100%, tidak berpisah secara total. Bihaitsu la yanqala ilaihi iltifatun albattah, tidak terpisah sama sekali, akan tetapi tetap ada keterkaitan. Dan ini menunjukkan hadis-hadis yang radda ilaihi inda su'al malakain, yaitu yang membantah tentang adanya penyebutan dua malaikat munkar dan nakir tadi. Wa ada musalamin muslim, ini perbantahan terhadap orang yang juga tidak mempercayai adanya salamnya seorang muslim, yaitu ketika ada jawaban terhadap dua malaikat munkar dan nakir ketika bertanya, dan juga ketika disalami oleh seorang muslim, itu ruh itu juga menjawab. Ini hadis ini menyebutkan itu. Wa hadza raddu i'adatul khassah, dikembalikan ruh ke dalam jasad untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam atau untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini adalah pengembalian yang khusus, berbeda dengan pengembalian ruh ke dalam jasad seperti di kehidupan dunia ataupun lainnya. Kembalinya ruh ke dalam jasad tidak menyebabkan badan itu hidup kembali sebelum hari kiamat. Ruh dikembalikan ke dalam jasad untuk menjawab salam. Kita kalau masuk ke pemakaman disunahkan untuk mendoakan ahlul kubur, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikum, dan banyak dari apa-apa lainnya sejenisnya, mengisyaratkan di sini sebagaimana disebutkan bahwa dimanapun kita mengucapkan salam, ataupun ketika seseorang yang berziarah kepada Nabi dan mengucapkan salam, ataupun seseorang mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, maka Allah akan mengembalikan ruh Nabi SAW, kemudian menjawab salam dari umatnya. Padahal setiap hari, setiap orang waktu itu terus berjalan dan mengucapkan salam kepada Nabi dalam sholat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bukan wilayah akal untuk merasionalisasi, tapi wajib kita mengimani. Maka berbeda, meskipun dikembalikan ruh ke dalam jasad, tidak menyebabkan jasad itu hidup seperti kita ketika ruh dikembalikan ke dalam jasad kita. Yang kelima, yang terakhir, ta'alluqu hadhihi yawma ba'dil ajsad wa huwa akmalu ta'alluqati badan, berkaitannya, terkaitnya ruh dengan jasad, menyatunya ruh dengan jasad di alam akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Dan ini adalah menyatunya ruh dengan jasad yang paling sempurna dari sebelumnya, dari yang selainnya, dan tidak ada yang bisa menyamainya. Karena itu huwa ta'alluqun la yaqbalu badan ma'ru mautan wala nawman wala fasadan, karena bersatunya ruh dan jasad di akhirat nanti tidak mengenal tidur, tidak mengenal mati, dan tidak pula mengenal rusak. Meskipun mereka disiksa di dalam neraka, jasadnya akan terus dikembalikan setelah dirusak dengan siksaan-siksaan yang menyedihkan. Alhamdulillah sekali. Bahkan orang yang mukmin yang dia disiksa dalam kuburnya, ketika dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan kosong seperti alat, yang kemudian dimandikan dari ma'ul hayat, air kehidupan, kemudian akan tumbuh dari tulang ekornya seperti tumbuhnya sayur mayur, cepat tumbuhnya sehingga kemudian berbentuk sempurna menjadi manusia utuh lagi dan bahkan lebih sempurna dari yang di dunia, terutama mereka ahlul jannah. Allahumma akhirna jannah. Maka dari sini ada alam misteri yang tidak bisa kita rasionalisasi seperti alam barzakh dan kehidupan akhirat, tapi ini adalah persoalan yang
sesuatu yang harus kita yakini dan tidak boleh kita ragukan sedikit pun akan kebenaran riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW berkenaan dengan alam barzakh dan alam akhirah, dan keterkaitan antara ruh dengan jasad dengan yakni pada 5 tahapan kehidupan tadi yang berbeda-beda, yaitu yang ketika berada di dalam perut ibu kita, ketika kita terlahir ke dunia, ketika di dalam tidur kita, ketika di alam barzakh, dan ketika di hari kiamat nanti. Maka dilihat barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.